Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan metode heuristik dalam menyelesaikan masalah optimisasi belanja online dengan perkenalkan kelompok kami. Saya Fikri Ahmad Lazuardi, NIM 2018 31015. Saya Sasa Amalia Sadika, NIM 2018 31093. Saya Reisha Alifa, NIM 2018 31147. Saya Putra Olivia Nambaban, NIM 2018 31167. Latar belakang. Optimisasi merupakan suatu proses untuk mencari kondisi yang optimum dalam arti yang paling menguntungkan. Optimisasi bisa berupa maksimasi atau minimasi. Jika berkaitan dengan masalah keuntungan, maka keadaan optimum adalah keadaan yang memberikan keuntungan maksimum atau maksimasi. Jika berkaitan dengan masalah pengeluaran atau pengorbanan minimum, perkembangan bisnis online di Indonesia sangat pesat. Hal ini menandakan era pemanfaatan teknologi informasi sudah mulai diakui keberadaannya. Belanja online merupakan salah satu kegiatan bisnis yang dilakukan dengan melalui internet. Belanja online e-commerce semakin banyak di Indonesia. Hal ini disebabkan perkembangan internet. Belanja online sering dikaitkan dengan harga yang lebih rendah daripada di toko-toko tradisional. Keuntungan lain dari sebuah pembelian online adalah pilihan beragam macam alternatif yang secara umum bisa dilakukan pada jarak yang sama dari pelanggan setidaknya 1 hari untuk pengiriman belanja. Membeli produk di setiap pemesanan di toko yang sama dan total biaya pembelian dan pengiriman diminimalkan. Dalam penelitian sebelumnya, spesialisasi dari ISOP telah dilakukan dengan potongan harga sensitif dan diskon ganda fungsi keduanya. Untuk diskon harga dan pengiriman, yang pertama mendefinisikan algoritma heuristik. Masalah optimasi belanja internet atau ISOP Musial 2012 yang ditemukan tentang deskripsi eksperimen komputasi untuk masalah ISOP dan hasilnya muncul saat pelanggan berbelanja ingin membeli produk dalam satu toko online dan biaya minimum dengan mempertimbangkan juga biaya pengiriman yang terkait dengan toko di mana satu atau lebih banyak produk yang dibeli. Paling menarik dan paling rumit spesialisasi dari ISOP adalah belanja online dengan harga sensitif. Masalah diskon yang disajikan oleh Blazewich untuk setiap toko online, harga standar untuk produk tersebut diketahui, serta fungsi diskon yang meningkat total standar dan harga pengiriman. Metode heuristik ini biasa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang masih dalam proses penelitian berdasarkan logika umum atau merupakan adaptasi dari metode eksak yang merupakan pemecahan model-model yang lebih sederhana. Metode ini bertujuan menentukan solusi layak dari masalah-masalah yang sulit dipecahkan secara eksak. Pada optimisasi, penggunaan metode heuristik menunjuk pada penggunaan metode yang praktis dan relatif cepat berdasarkan langkah strategi yang diperkirakan akan membawa peneliti pada solusi masalah yang mendekati optimal. Jadi, pada saat berbicara mengenai metode heuristik, kata pemecahan masalah memiliki konotasi merupakan solusi memuaskan yang mendekati optimal terhadap masalah. Metode heuristik. Metode heuristik dapat digunakan untuk mencari solusi dari masalah optimasi, tetapi tidak menjamin selalu menghasilkan solusi optimal. Pada prinsipnya, metode heuristik berusaha digunakan untuk mendapatkan solusi terbaik yang mungkin didapat dalam suatu rentang waktu yang diperlukan. Jumlah tawaran toko online yang tersedia begitu banyak menimbulkan kesulitan untuk mendapatkan yang terbaik di antara semua toko. Harga di setiap toko online mempunyai harga standar untuk produk tersebut. Namun, total harga bisa berubah karena berbeda waktu pengiriman, beda keuntungan, dan lain-lain.
pelanggan tertarik untuk meminimalkan total biaya produk dan pengiriman. Dengan permasalahan optimasi belanja online, maka digunakan dengan metode heuristik. Heuristik adalah sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam proses pencairan dengan kompeten. Heuristik adalah suatu perbuatan yang membantu menentukan jalan dalam pohon pelacakan yang menuntut kepada suatu solusi masalah. Heuristik dapat diartikan juga sebagai suatu kaidah yang merupakan metode atau prosedur yang didasarkan kepada pengalaman dan praktek, syarat, trik, atau bantuan lainnya yang membantu mempersempit dan memfokuskan proses pelacakan kepada tujuan tertentu. Heuristik dapat didefinisikan sebagai studi tentang sebuah metode dan aturan discovery serta invention dalam pencairan state space. Heuristik didefinisikan sebagai aturan untuk memilih cabang-cabang dalam ruang keadaan yang paling tepat untuk mencapai solusi permasalahan yang dapat diterima. Pada metode heuristik ini, terdapat beberapa pendekatan heuristik untuk memecahkan ISOP. Metode ini mengusulkan termasuk varian dari algoritma min-min dengan local search stage min-min dan cellular processing algoritma sebagai berikut. Algoritma min-min dan varian algoritma min-min telah terkenal di bidang penjadwalan yang dikemukakan oleh Freud et al. Tahun 1998, Diaz et al. Tahun 2014, Nesmacno et al. Tahun 2013 menjelaskan algoritma dengan penjadwalan tugas, dengan masing-masing tugas harus ditugaskan ke sumber daya. Hal ini terbagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah mengatur atau menghitung semua kemungkinan yang diharapkan untuk penyelesaian setiap tugas dan sumber daya matriks dimensi T kali N. Yang kedua, selama fase kedua, semua tugas dijadwalkan berdasarkan waktu penyelesaian minimum di setiap langkah dan algoritma ini tugas dapat minimum waktu penyelesaian ditugaskan ke sumber daya yang sesuai dan dihapus dari daftar tugas yang tersisa. Algoritma cellular processing. Cellular computing dijelaskan oleh Schipper pada tahun 1999, sebuah filosofi desain algoritma yang didasarkan pada 3 prinsip yang saling terkait. Prinsip kesederhanaan menyatakan bahwa sel pengolahan idealnya melakukan tugas yang sangat sederhana, hanya memakan sedikit waktu. Selanjutnya, prinsip paralelisme menyebarkan banyak sel individu untuk memecahkan satu tugas. Yang ketiga adalah prinsip lokalitas yang menyatakan bahwa mengingat tingginya jumlah sel adalah prinsip lokalitas. Tingginya jumlah sel, komunikasi antara semuanya tidak praktis. Oleh karena itu, komunikasi lokal antara sel tetangga lebih diutamakan. Paradigma ini sangat cocok digunakan di komputasi atau pusat data karena memanfaatkan sejumlah besar prosesor tersedia. Optimisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal. Nilai efektif yang dapat dicapai. Optimasi yang diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Dalam disiplin matematika merujuk pada studi permasalahan yang mencoba untuk mencari nilai minimal atau maksimal dari suatu fungsi real. Untuk dapat mencapai nilai optimal, baik minimal atau maksimal tersebut, secara sistematis dilakukan pemilihan nilai variabel bilangan, bulatan, atau real yang akan memberikan solusi optimal. Optimisasi merupakan suatu upaya sistematis
untuk memilih elemen terbaik dari suatu kumpulan elemen yang ada. Dalam konteks matematika, optimisasi ini bisa dinyatakan sebagai suatu usaha sistematis untuk mencari nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi. Dengan kata lain, optimisasi merupakan proses mencari nilai terbaik berdasarkan fungsi tujuan dengan daerah asal yang telah didefinisikan. Optimisasi dipakai hampir semua bidang ilmu, antara lain bidang teknik, sains, ilmu sosial, ekonomi, dan bisnis. Banyak permasalahan di bidang teknik, sains, dan ekonomi yang dapat dinyatakan sebagai permasalahan optimisasi, seperti meminimalkan biaya, waktu, resiko, dan memaksimalkan keuntungan dan kualitas. Optimisasi seringkali menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan. Misalnya, untuk meningkatkan daya saing suatu produk, maka perusahaan harus bisa memaksimalkan kualitas dari produk tersebut dengan meminimalkan biaya produksi. Belanja online. Electronic commerce adalah suatu proses transaksi barang atau jasa melalui sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi. Terlebih lagi, bisa mengklaim bahwa selain disiplin mutakhir, ini juga merupakan salah satu bagian paling cepat dari ilmu komputer. Pendapatan pasar e-commerce tumbuh dengan cepat. Seseorang dapat mengatakan bahwa sifat multidisipliner atau menghubungkan banyak cabang ilmu komputer terkenal seperti riset operasi, optimasi kombinatorial, algoritma, dengan ilmu lain, misalnya logistik, pemasaran, dan banyak lainnya, berada di balik kesuksesan sains e-commerce. Salah satu topik penelitian yang sangat penting di bidang itu adalah termotivasi oleh aplikasi praktis belanja online yang mana menjadi lebih dan lebih populer di setiap tahun yang akan datang. Produk yang tersedia di toko online seringkali lebih murah daripada yang ditawarkan oleh paritel lokal biasa, dan berbagai pilihan penawaran tersedia hanya dengan sekali klik dari pelanggan. Aspek penting belanja online adalah waktu yang dihabiskan untuk membandingkan penawaran dan cara belanja yang nyaman, tanpa memperlihatkan lokasi toko. Online shop atau toko online merupakan sarana atau toko yang menawarkan barang dan jasa lewat internet. Konsumen pada online shop dapat melihat barang-barang secara langsung, baik dalam bentuk gambar atau foto-foto dalam bentuk video. Biasanya, barang-barang yang dijual oleh online shop merupakan barang-barang yang limited edition, serta biasanya tidak ada toko-toko atau pasaran, sehingga kondisi yang demikian ini semakin membuat orang tertarik untuk belanja online. Toko online yang bisa dijadikan lahan bisnis sangat bermacam-macam. Jenis-jenis toko online dilihat dari fitur-fitur website yang digunakan digolongkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, reguler. Terdiri dari fitur-fitur sederhana, di mana toko online ini hanya berfungsi sebagai tempat pemajangan produk, tidak dilengkapi dengan fitur alat pembayaran, kontak penjual dan pembeli melalui telepon atau email, transaksi tidak tersambung ke bank atau kartu kredit, dan pengiriman dilakukan secara manual. Semi-online merupakan toko online yang sebagian fitur-fiturnya sudah lengkap. Tidak ada kontak langsung antara penjual dan pembeli, karena toko online ini telah dilengkapi dengan jawaban-jawaban dibutuhkan oleh pembeli. Pembeli hanya melakukan pilihan. Fitur transaksi dan pembayaran telah tersedia dan terhubung dengan akun bank masing-masing penjual dan pembeli. Pengisian data pembeli dan alamat pengiriman barang atau produk langsung terhubung dengan perusahaan delivery. Full online. Toko online full online adalah toko online yang sudah sempurna. Semua kegiatan transaksi sudah serba otomatis.
pemilik toko online tidak perlu memantau, tidak perlu terlibat langsung setiap waktu. Dengan demikian, toko online ini benar-benar telah menjadi mesin uang. Model permasalahan metode heuristik dalam menyelesaikan optimisasi belanja online adalah sebuah model yang dilakukan dengan model yang telah ada. Parameternya M yaitu himpunan toko, N himpunan produk, dan M kecil yaitu jumlah toko, dan N merupakan jumlah produk, di mana A merupakan indikator toko B dan di mana A merupakan indikator toko dan B merupakan indikator produk. NA banyaknya himpunan produk yang tersedia dari toko A. DB itu merupakan harga pengiriman semua produk dari toko A. XAB merupakan 0 sampai 1 indikator penggunaan produk B di toko A. Berikut merupakan rumus dari model permasalahan metode heuristik. Next. Kendalanya seperti bisa dilihat di bawah ini, di mana dalam ILP ini fungsi objektif ditunjukkan pada persamaan 4.1 yang merupakan total biaya pembelian daftar belanja dari toko pilihan termasuk ongkos kirim tergantung kendala berikut. Persamaan pada 4.4 memastikan itu jumlah produk yang dibeli sama dengan jumlah produk pada daftar belanja sementara kendala. Persamaan pada 4.5 menjamin bahwa hanya satu produk dari masing-masing jenis yang dipilih. Persamaan pada 4.6 memastikan bahwa variabel yang mengambil nilai 1 saat produk dibeli dari toko A. Metode heuristik. Yang pertama itu algoritma min-min. Solusi umum dengan menggunakan algoritma min-min menurut Lokes et al. Tahun 2016, inputnya itu NA itu banyaknya himpunan persediaan produk di setiap toko, N-nya daftar belanjaan, M daftar toko. Outputnya yaitu X sama dengan X1 sampai XM, itu merupakan urutan pemilihan produk, F jumlah biaya produk dan biaya pengiriman. Bisa dilihat urutan di bawahnya dari 1 sampai 6 dan selanjutnya 8 sampai 17. Algoritma local search memperbaiki solusi optimum local search. Lokes et al. 2016. Inputnya XOLD sama dengan XOLD, XOLDM, yaitu memperbaiki urutan pemilihan produk. NA-nya banyaknya himpunan persediaan produk di setiap toko. Berikut outputnya. Vektor V diurutkan dalam urutan menaik, kemudian urutan XOLD ditugaskan ke urutan X, dan nilai objektif saat ini disimpan dalam variabel old, total biaya. Kemudian untuk setiap produk B di V mulai dengan produk yang lebih mahal, dari mana toko bisa membelinya untuk mengurangi total biaya seleksi produk X. Saat pencarian selesai untuk produk itu, produk akan dipindahkan ke toko baru dari toko yang berbeda.
Proses ini berlanjut sampai semua produk B di feed telah dialokasikan kembali. Selain itu, algoritma local search bisa jadi diterapkan pada keadaan parsial dari solusi yang dihasilkan oleh algoritma min-min. Untuk memandu proses menjadi lebih baik, wilayah di pencarian algoritma local search adalah polinomial dengan kompleksitas waktu O atau N2. 3, yaitu min-min post local search algorithm. Pada umumnya, solusi inisial digunakan algoritma min-min diperbaiki dengan metode local search Lopez-Lopez et al. 2016. Inputnya NA banyaknya himpunan persediaan produk di setiap toko. N daftar belanjaan, M yaitu daftar toko. Berikut outputnya. Pembahasan. Keuntungan utama dari pendekatan algoritma min-min adalah secara umum, pendekatan ini mampu memperoleh solusi kualitas yang baik dengan biaya komputasi yang relatif kecil. Pseudokode min-min ditunjukkan pada algoritma 1. Algoritma dimulai dengan urutan seleksi yang kosong dari produk X, dari suatu himpunan N, dari produk yang ada. Kami cari yang memiliki harga terendah jika ditambahkan ke X, dengan memperhitungkan harga jual dan biaya pengiriman dari toko. Untuk yang paling sedikit meningkatkan total biaya solusi ini ditambahkan ke X. Setelah itu, produk yang sebelumnya ditugaskan akan dihapus dari daftar belanja N dan dari banyaknya himpunan NA. Proses ini berlanjut sampai semua produk telah berjalan saat daftar belanja N adalah kosong. Algoritma min-min adalah polinomial dengan satu waktu kompleksitas O dalam kurung MN2. Masalah utama metode heuristik ini adalah stagnasi karena sifat deterministiknya. Selain itu, operasinya diperoleh secara lokal solusi yang tidak optimal, karena ada tambahan data biaya pengiriman yang terhubung dengan masing-masing toko. Dari faktor ini, harus diperhatikan sebagai salah satu perbedaan utama antara algoritma min-min dan greedy yang digunakan untuk perbandingan dengan metode baru yang disajikan. Strategi potensial untuk mengurangi masalah ini terdiri dari menerapkan suatu atau lebih metode pencarian lokal, seperti yang ditunjukkan dalam algoritma 2. Semua proses biasanya selesai saat sebagian besar sel bertemu dengan optimal lokal yang mungkin atau mungkin tidak jadi semua proses biasanya. Untuk contoh yang sedang dipecahkan, dalam implementasi selular tertentu algoritma pengolahan ini diterapkan pada ISOP. Sel pengolah dibatasi sampai 5 dan berhenti di kriteria 5 iterasi tanpa perbaikan suatu terbaik. Konfigurasi ini ditemukan dengan cara menurunkan nilai dari parameter. Awalnya diatur ke nilai tinggi, ke titik di mana kualitas solusi yang diperoleh algoritma pada himpunan berukuran sedang tidak terpengaruh oleh nilai baru. Kesimpulan, model integer linear programming dengan metode heuristik algoritma min-min dan varian algoritma seluler adalah model yang cocok digunakan untuk kondisi di mana pembeli ingin meminimalkan biaya harga produk dan meminimalkan biaya pengiriman produk dari toko online yang terbaik. Dengan biaya pengiriman yang minimal,
sangat menguntungkan pembeli dan memudahkan pembeli memilih toko yang terbaik dari beberapa toko online yang tersedia. Baiklah, sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.